tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Oh, tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Di tengah gelombang, mataku tertuju padamu. Hatiku percaya, ku labuhkan seluruh hidupku. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Kau batu karangku, takkan tergoyahkan. Aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam. Tenanglah jiwaku, ku aman diam dalam pelukanmu. Tempatku bersama, jangkar hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Hidupku kuat di dalam hadiratmu ku tenang. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat. Dimanapun kita berada, kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu baik. Untuk itu pagi hari ini kita mau siapkan hati kita mau menguji menyembah Dia lebih lagi. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami ada saat ini Tuhan, semua karena anugerah-Mu, semua karena kemurahan-Mu Tuhan.
hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya, mari kita sembah Dia. Haleluya, kami bersyukur, kami sembah Engkau. Kau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, buat kemurahan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus, Allah yang baik. Kami bersyukur Tuhan, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur buat setiap kemurahan yang Kau berikan dalam kehidupan kami Tuhan.
Bapak, Kau jamah setiap jemaat-Mu Tuhan, pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu ada dalam setiap kami Tuhan. Kami mau serahkan Tuhan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Haleluya. Ada sukacita, kita percaya bahwa Dia adalah Raja mulia. Mari kita naikkan pujian ini.
Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sukacita bagi kita semuanya. Hari ini kita boleh kembali berjumpa dalam ibadah online kita. Hari ini kita belajar kebenaran firman Tuhan yang berbicara tentang kasih. Seperti minggu kemarin sudah dijelaskan oleh hambanya Bapak Gembala bahwa sepanjang bulan Agustus ini Jemaat GBI Pondok Maharta dan siapapun saudara yang menyaksikan tayangan ibadah online GBI Pondok Maharta, kita akan belajar tentang kasih. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama satukan hati kita akan berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini kembali kami boleh berjumpa bersama-sama dalam ibadah online kami. Dan kami tahu Tuhan, walaupun kami dibatasi dengan jarak, namun kami percaya dimanapun kami berada pada pagi hari ini, kami yang di ruang tamu, kami yang di kamar, kami yang di ruang tengah, dimanapun kami berada, baik kami yang sendiri, baik kami suami istri yang berdua, atau satu keluarga, kami percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu, berikan pewahyuan sehingga Tuhan firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan dan jawaban dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa sepanjang bulan Agustus ini kita akan belajar kalau saya boleh sampaikan secara intinya, bagaimana kita menjadi orang Kristen yang berdampak. Keberdampakan kita menjadi orang percaya, tentunya yang menjadi ciri bagi orang Kristen adalah kasih. Hari ini saya berikan judul khotbah untuk minggu ini adalah Nothing Without Love. Ya, saudara, nothing without love. Kalau kita melihat bersama-sama mengacu dengan judul yang tadi saya sudah sampaikan pada Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dalam judul ini dengan kata-kata nothing? Ya, nothing ini di dalam terjemahan bebas, Saudara, dari bahasa Inggris itu bisa artinya ada beberapa, ya. Artinya seperti sia-sia, nothing without love, atau bisa dikatakan sia-sia tanpa kasih, ya. Atau tak berarti tanpa kasih, atau tidak ada faedahnya, atau tidak ada gunanya tanpa kasih. Ya, nothing without love. Apanya yang tidak berarti tanpa kasih? Apanya yang tidak berguna? Yaitu tindakan kita. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa dalam firman Tuhan dikatakan Allah adalah kasih. Untuk itu, apa yang menjadi ciri khas dari setiap orang percaya, kita sama dengan Bapa kita di surga adalah di saat kita memiliki kasih. Jadi, kalau kita tidak memiliki kasih, melakukan segalanya tanpa kasih, makanya sia-sia, tidak berarti, tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Nah, saudara, dalam kehidupan kekristenan kita, penting kita ketahui bahwa segala sesuatu yang kita lakukan termasuk pelayanan dan segala karunia, bila kita tidak lakukan berdasarkan kasih, itu tidak ada artinya. Jadi ini hanya tidak berlaku untuk hamba-hamba Tuhan saja, tetapi semua orang Kristen, ya. Kalau kita melakukan pelayanan kita, kan pelayanan itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya ada di dalam bangunan gereja saja, bukan pelayanan itu hanya dibatasi di dalam panggung gereja saja, tetapi kekristenan itu panggung yang nyata adalah kehidupan kita sehari-hari. Dan saya mau tekankan di sini, dalam kehidupan saya dan saudara, dalam panggung kekristenan kita, dalam kehidupan real kekristenan kita, bila kita melayani Tuhan, melakukan segala sesuatu tanpa kasih, maka tidak ada gunanya. Dan ini juga untuk hamba-hamba Tuhan, untuk semua orang-orang percaya yang Tuhan anugerahkan dengan karunia-karunia. Kita tahu ya, dalam kekristenan ya saudara, ada 5 jawatan saudara ya.
ada nabi, ada rasul, ada guru, pengajar, dan gembala. Dan setiap orang-orang Kristen dengan 5 jawatan ini yang memang Tuhan khususkan, ya, dan setiap orang Kristen yang mungkin kalau saya pinjam bahasanya orang Kristen awam pun, saya mau sampaikan, kita semuanya adalah anak-anak Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, khususnya panggilan 5 jawatan tadi, kalau kita punya karunia-karunia, kita punya talenta, kita bisa melakukan banyak hal, tapi kita lakukannya tanpa kasih, maka tidak ada faedahnya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, saya mau sampaikan, mungkin ini bisa disebut quote gitu ya. Ada satu statement yang Tuhan taruh di hati saya. Seharusnya orang percaya tidak hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik saja, tapi haruslah perbuatan yang, ini saya kasih tekanan saudara, saya kasih garis bawah dan huruf tebal. Tapi haruslah perbuatan yang baik dan benar. Pertanyaannya, quote ini atau statement ini, kenapa sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita tidak hanya bisa melakukan tindakan yang baik saja, tetapi lebih dari itu, saudara, di atas rata-rata, bukan cuma baik, tetapi harus benar. Kenapa saudara? Karena ada banyak orang yang bisa melakukan kebaikan-kebaikan, tapi belum tentu itu kebenaran. Koruptor-koruptor pun ya untuk mengangkat derajatnya, apalagi kalau misalkan untuk biar dia terpilih sesuatu gitu ya, entah itu pemilihan-pemilihan di organisasi, pemilihan-pemilihan di lingkungan dan lain sebagainya, mereka bisa melakukan sepertinya tanda kutip, melakukan sepertinya kebaikan, tapi belum tentu kebenaran. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Makanya saya tekankan dalam kalimat yang Tuhan taruh di hati saya, seharusnya orang percaya tidak hanya bisa melakukan tindakan-tindakan yang baik saja, tetapi harus perbuatan tindakan yang baik dan benar. Dan statement ini saya juga peruntukkan untuk setiap anak-anak muda, ya, untuk semua anak-anak muda, anak-anak rohani, baik yang di GBI Pondok Maharta maupun semua orang Kristen yang menyaksikan tayangan ibadah online GBI Pondok Maharta. Ya, anak-anak muda dengar ya, kalau kau cari pasangan, jangan hanya cari pasangan yang baik saja, tapi mari berdoa, minta kepada Tuhan biar kau punya pasangan yang baik dan benar. Sebab orang baik banyak, tapi belum tentu benar. Tapi kalau orang yang benar di mata Allah, pastilah dia adalah orang yang baik. Kalau seseorang hubungannya dengan Tuhan sudah baik, hubungannya dengan Tuhan, hidup berkenan di hadapan Tuhan, takut akan Tuhan, memiliki kedewasaan rohani, hidup yang benar dan dibenarkan oleh Allah, maka pasti setiap tindak tanduknya, buah-buahnya tentu adalah kebenaran dan kebaikan. Paham ya saudara? Jadi, ya, baik untuk anak-anak muda yang menyaksikan tayangan ini, orang-orang tua, kaum pria, wanita, anak-anak muda dengar baik-baik bahwa mari sebagai orang percaya kita harus memiliki perbuatan yang baik dan benar. Benar di mata Allah, tentunya akan menjadi berkat dan berdampak bagi sesama. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Dikatakan saudara, kita diajar, kasihilah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Jadi saya harapkan setiap saudara jemaat GBI Pondok Maharta ataupun siapapun yang setia bergabung dalam ibadah online link GBI Pondok Maharta, sepanjang Agustus ini, mari jangan sampai bolos, ikuti ibadah. Maka setiap tema ibadah ini akan bersambung. Nah saudara, mari pagi ini saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita buka bersama-sama dalam 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ke-8 dikatakan di sana, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, hebat saudara, dia bisa semua bahasa, mungkin bukan hanya 5 negara, tapi begitu banyak bahasa yang dia kuasai, dan bahasa malaikat, wah lebih luar biasa lagi saudara. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat
dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ayat yang ketiga, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, wah ini perbuatan sosial ya, memberikan bantuan sosial yang luar biasa, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, wah luar biasa saudara, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Ayat yang keempat, apa itu kasih? Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu, kasih tidak berkesudahan. Perhatikan saudara, nubuat berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Siapa yang di antara kita punya kerinduan, Tuhan berikan aku karunia-karunia agar aku bisa bernubuat, bisa dapat penglihatan, bisa bahasa roh. Yes, perlu, bagus untuk memperlengkapi pelayanan-pelayanan kita ya saudara ya, agar kita dipakai Tuhan lebih maksimal lagi. Tetapi dikatakan dalam ayat yang ke-8, kasih itu tidak berkesudahan, nubuat, karunia-karunia yang lain akan berhenti. Tetapi saudara, perhatikan, bahkan pengetahuan itu lenyap. Tetapi pada ayat yang ke-13, coba kita akan lihat ayat yang ke-13. Dikatakan di sana, ya setelah saudara baca tadi semuanya dari 9 sampai 11, ditutup pada ayat yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Apa ketiga hal itu? Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan perhatikan saudara, yang paling besar dari ketiga ini, iman, pengharapan, dan kasih, yang paling besar adalah kasih. Saudara, pertanyaannya, kenapa kok kasih itu yang paling besar? Saudara, kalau kita melihat saudara, seseorang yang punya iman, banyak bukan? Oh banyak sekali. Ya, di dunia ini banyak orang Kristen yang mengaku beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Itu bukan banyak, banyak sekali saudara. Tetapi belum tentu mereka punya kasih. Ada banyak orang yang mungkin dalam kesesakan, dalam keterpurukan, dalam banyak hal, khususnya masa pandemi yang saat ini sedang terjadi, saudara. Saya tidak tahu persis, mungkin Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda yang menyaksikan tayangan online ibadah ini, engkau pernah terpapar COVID-19, atau mungkin sanak famili, saudaramu, istrimu, suamimu, orang yang kau cintai, bahkan meninggal karena COVID-19 dalam keadaan masa-masa yang menyesakan ini, saudara. Mungkin ada setitik pengharapan dalam hati saudara, tetap ada pengharapan. Sekalipun aku ditinggalkan, meninggal oleh orang yang aku cintai, tapi aku masih punya pengharapan dalam Tuhan. Sekalipun mungkin aku dalam kesesakan, dalam pergumulan, tapi aku masih memiliki pengharapan dalam Tuhan. Bagus nggak? Bagus saudara. Tetapi saudara, saya mau katakan, sekalipun kau punya pengharapan yang sepertinya sangat luar biasa itu, tapi hanya kau miliki, ya mungkin karena memang masih ada setitik iman dalam hatimu. Seberapa itu bisa bertahan? Itu semua bisa bertahan kalau kau punya kasih. Khususnya kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kasih kepada Rajamu, Raja segala raja. Jadi kenapa iman, pengharapan, dan kasih yang lebih besar itu adalah kasih? Bukan berarti iman tidak ada nilainya, bukan saudara. Bukan berarti pengharapan gak ada nilainya, juga bukan. Ya, iman, pengharapan juga ada nilainya, bisa berkualitas. Tetapi kalau itu semua didasarkan dengan kasih yang begitu dalam kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara, imanmu akan tetap kokoh. Iman itu akan tetap ada kalau kita punya kasih yang besar kepada Tuhan Yesus Kristus yang kau percayai itu. Pengharapanmu tidak akan pernah pupus. Kan toh banyak ada orang yang memiliki pengharapan pasang surut saudara.
sebentar up gitu ya. Wah, aku percaya, aku punya pengharapan dalam Tuhan. Waduh, up banget itu pengharapannya. Tapi ada kalanya kadang-kadang menjadi down, saudara, pengharapannya. Aku sudah berharap kepada Tuhan, percaya, menanti keturunan. Tapi sampai sekarang Tuhan belum kasih keturunan. Dari yang semangat, pengharapannya sampai turun. Tapi kalau orang yang memiliki kasih yang luar biasa kepada Tuhan, pengharapannya akan tetap terus naik. Tuhan, sekalipun aku tidak punya anak, tidak punya keturunan, sumber sukacitaku adalah Tuhan. Ini nggak mudah saudara ngomong-ngomong seperti ini. Tetapi ya itu dasarnya. Nah saudara, ini adalah hal yang sangat luar biasa. Bagaimana kasih itu sangat berperan. Makanya judul khotbah hari ini, Nothing Without Love. Sia-sia kalau nggak ada kasih. Kita bisa lakukan apapun juga saudara. Bahkan saya mau sampaikan kepada saudara, dalam beberapa tayangan pengajaran dan firman Tuhan yang saya sampaikan di YouTube beberapa kali, saya sampaikan saudara, saya pernah menyampaikan hal yang seperti ini. Sekalipun saudara, ada hamba Tuhan yang diurapi, ada orang Kristen yang diurapi, dipakai Tuhan dengan luar biasa, menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang sakit sembuh, bahkan membangkitkan orang mati. Bagus nggak? Bagus, keren saudara. Tetapi saudara, kalau itu tidak didasarkan dengan kasih dan kemurnian ketulusan di dalam Tuhan, itu yang tadinya betul-betul memang tadinya awalnya pelayanan yang betul-betul karena kasih kepada Tuhan. Wow saudara, itu kalau terus seperti itu, waduh, kalau bahasa saya, pelayanannya jadi viral. Akhirnya, waduh gila, itu hamba Tuhan luar biasa, bisa membangkitkan orang mati, diundang. Ini kalau misalkan masa belum pandemi saudara ya. Kalau masa pandemi gini memang agak susah, banyak hamba Tuhan ya pasti tidak diundang karena semua ibadah online saudara. Ya, tetapi saya mau sampaikan saudara, bukan berarti kuasa Tuhan dibatasi dengan pandemi, karena kuasa Tuhan itu tetap sama. Ya, tidak perlu di panggung KKR yang harus kelihatan orang, kuasa Tuhan tetap bekerja. Tetapi apapun itu di panggung KKR yang luar biasa ataupun tidak yang kelihatan dengan orang, saudara, semua sama. Dasarnya adalah kasih. Kalau hamba Tuhan yang begitu luar biasa, spektakuler begitu sampai viral, saudara, ya, yang tadinya benar-benar punya kasih. Pertanyaannya, apakah kasihnya, kemurniannya, ketulusannya masih tetap sama? Untuk itu kasih itu adalah basically dari semua pelayanan. Nah, saudara, ada hal yang perlu diperhatikan dan sangat penting bagi setiap orang percaya, bagi bapak, ibu, saudara, anak-anak muda yang saat ini bersama-sama beribadah dengan saya dalam online kali ini. Saudara, ada hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ini perlu dicamkan saudara ya, orang percaya dapat melakukan perbuatan baik dan pelayanan dengan karunia-karunia roh, tapi tanpa kasih. Pertanyaannya, memang ada orang Kristen yang bisa melayani, bisa berbuat baik, tapi tanpa kasih? Memang ada, dan saya akan jawab, ada. Banyak saudara. Kalau tadi kita melihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat saudara ya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, saudara, ini bisa bahasa roh disebutkan ya, karena bahasa roh itu ada glosolalia dan ada senolalia. Ya, salah satunya bahasa-bahasa malaikat yang mungkin banyak orang yang nggak tahu ini bahasa apa, saudara ya. Saya lanjutkan. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia, waduh, saudara bayangkan ya, orang yang tahu semua rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Wah, luar biasa. Iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Boro-boro saudara, kadang-kadang kita mindahin bajai aja nggak kuat ya. Punya iman mindahin bajai, tapi jangan saudara ya, kurang kerjaan itu namanya. Ya, kalau iman cuma mindahin bajai ya, saudara, itu terlalu konyol ya. Tapi maksud saya gini, untuk hal yang sepele saja kita sulit loh punya iman ya. Tetapi sekalipun seperti itu, tanpa kasih semua tidak ada faedahnya. Sudah bisa baca sampai ayat yang keempat. Jadi yang pertama saudara, hal yang perlu diperhatikan, orang percaya dapat melakukan perbuatan baik dan pelayanan bahkan hebatnya dengan karunia-karunia. Tapi bisa loh tanpa kasih.
bisa loh saudara tanpa kasih. Ya. Nah, seperti apa sih? Nah, pertanyaannya, seperti apa melakukan pelayanan dengan karunia tapi tanpa kasih? Memang ada, iya. Contohnya seperti apa? Jika yang pertama saudara, jika perbuatan baik atau melayani dengan karunia itu ya kita lakukan dengan ketidaksabaran. Kelihatannya sih melayani, kelihatannya sih aduh punya karunia. Wah ini luar biasa ya ibu ini ya punya karunia melayani. Oh pelayanan di panti jompo, namanya di panti jompo saudara. Ya pasti isinya oma-oma sama opa-opa, betul saudara ya. Yang jalannya juga nggak bisa cepet. Mana ada oma-oma jalannya cepet? Nggak ada, pelan-pelan sekali. Tapi kita melayani, tapi gregetan. Aduh nih oma lama banget jalannya, cepetan oma. Omanya didorong, cepetan oma. Orang bisa melayani berbuat baik kelihatannya tapi tidak dengan kesabaran. Ya, kalau mendampingi, mementor orang, aduh, nih orang udah dibilangin dari kemarin dinasehati, kok susah banget gregetan. Lalu kita akhirnya dari yang mungkin lembut sampai jengkel. Nah, saudara, biasanya untuk seorang konselor, nah nggak bisa seperti itu, saudara ya. Jadi kita harus melayani dengan karunia, dengan penuh kesabaran dan kemurahan hati. Kemurahan hati itu ya tentunya berkaitan dengan memberi. Tetapi kemurahan hati itu memberikan tidak hanya dengan uang, memberi waktu kita, memberi perhatian kita, harus murah hati, tulus. Apalagi saudara, jika melakukan pelayanan dengan kecemburuan, ada loh, oh, ya banyak ya orang Kristen yang kadang-kadang cemburu. Ya ini lagi masa pandemi, tapi dulu saudara masih lagi masa-masa offline, lagi untuk gereja-gereja yang ya tanda kutip ya mega church gitu ya. Kadang-kadang banyak pelayan-pelayan Tuhan yang jealous. Kenapa sih Bapak Gembala dia melulu, bentar-bentar WL dia, bentar-bentar dia. Emang suara yang bagus dia doang. Akhirnya kita pengen pelayanan, tapi sudah ada kecemburuan. Artinya kelihatannya hebat pelayanan, tapi tidak punya kasih saudara. Ya, dan banyak saudara, ya kemegahan diri, kesombongan. Banyak orang jatuhnya di sini. Kalau seseorang bisa melayani, bisa bahkan punya karunia, wah bisa bernubuat, bisa ngusir setan dan melakukan banyak hal yang tadinya murni, mungkin kasih dengan Tuhan dengan luar biasa, tetapi hati-hati di area ini saudara. Biasanya paling licin jatuhnya dengan kesombongan. Dan ini sangat rentan sekali, siapapun saudara. Jujur saya mau sampaikan, belajar rendah hati jauh lebih susah saudara, dibanding untuk kita memegahkan diri. Ya, seperti apalagi orang melakukan pelayanan tapi tidak dengan kasih. Ya melayani tapi tidak dengan kesopanan. Saya tidak perlu sebutkan. Kadang-kadang saudara ada beberapa ya yang ada di atas mimbar, baik ini ya kita ataupun ya mungkin yang lain. Waduh saudara, kalau kasih contoh sembarangan ya, bahasanya tidak tertata dengan baik saudara ya, mencari keuntungan diri sendiri. Nah saudara ya, hati-hati ya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan kelihatannya aduh Pak, mari Pak, kita bantu. Di sana tuh daerahnya kekurangan ini, kita coba dekati orang-orang yang tanda kutip cukup berada, kaya, ya. Orang-orang kaya mungkin tulus-tulus aja. Oke Pak, yang koordinir Bapak ya. Waduh, dananya ditransfer ke hamba Tuhan atau ke salah satu pelayan Tuhan atau ke salah satu koordinator gereja. Tetapi saudara, ya mungkin diberikan dana 10 juta, tetapi yang dipakai mungkin hanya 5 juta, 6 juta, 7 juta. Sisanya itu mencari keuntungan diri sendiri. Itu artinya, saudara, bisa kan pelayanan katanya berbuat baik tapi tanpa kasih. Apalagi saudara, ya, jika melakukan perbuatan baik, pelayanan tapi penuh amarah, ya tadi nggak sabaran dan menyimpan kesalahan orang lain. Nah, bahaya ini saudara. Firman Tuhan berkata, kalau engkau mau melayani, bereskan dulu hubunganmu dengan orang lain. Ya, letakkan dulu persembahanmu. Bereskan dulu, baru kau bisa memberi persembahan, baru bisa melayani. Apalagi saudara, jika melakukan pelayanan karunia-karunia dengan ketidakadilan atau tanpa kebenaran. Ada pelayan-pelayan Tuhan, tapi tidak adil. Kayak tadi mencari keuntungan diri sendiri. Di Alkitab contohnya siapa? Hofni dan Pinehas. Bangsa Israel memberikan persembahan-persembahan. Seharusnya justru lemak-lemaknya itu dibakar dan dipersembahkan kepada Tuhan. Tapi Hofni dan Pinehas mencari keuntungan diri sendiri, melakukannya tidak adil. Ya, saudara. Yang berikutnya, jika melakukan pelayanan tanpa kesadaran panggilan untuk bersyukur karena keselamatan yang Allah berikan. Jadi saudara, kalau kita mau melakukan pelayanan, perbuatan baik, kita harus sadar bahwa Tuhan
kalau aku hidup, kalau aku diberi kesempatan hidup, kalau aku ada sebagaimana aku ada, ini semua oleh karena kemurahan Tuhan. Aku harusnya binasa, masuk neraka, tapi karena aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, aku mendapatkan hidup kekal, keselamatan. Untuk itu sekarang hidupku kuserahkan kepada Tuhan. Bapak Ibu kan tahu ada lagunya, ya, bukan hanya hidup ini adalah kesempatan, tetapi saudara, salah satunya, ya, lagu yang diciptakan oleh hamba Tuhan, ya, yang luar biasa. Selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan dan Rajaku. Bahkan semua yang kuperbuat, semuanya melulu dan selalu hanya untukmu Tuhan. Kenapa? Karena aku telah diselamatkan. Kesadaran ini yang sangat tipis dalam kehidupan orang percaya. Makanya saudara, mari kita lakukan semuanya karena kasih kita kepada Tuhan. Ya, karena kita sudah diselamatkan. Nah, saudara, yang kedua, kita mau lihat bersama-sama hal penting yang kedua yang berkaitan dengan kasih, saudara. Ya, yang kedua, kehidupan tanpa kasih benar-benar tidak berharga. Jadi saudara, sebagai orang percaya, kalau kita memiliki kehidupan tanpa kasih, semuanya nggak berharga. Saya mau sampaikan pada Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak muda, semua jemaat yang menyaksikan tayangan ini, kalau engkau sekarang masih hidup, masih bisa menarik nafas dalam keadaan pandemi COVID-19, kau dalam keadaan sehat, atau mungkin kau dulu pernah terpapar positif namun sekarang sudah negatif dan engkau sehat, dengar baik-baik, itu semua oleh karena kasih Tuhan. Kalau engkau bisa hidup karena kasih Tuhan dan itu berharga kan buat hidup saudara, mari jadikan hidupmu juga berharga. Dengan apa? Dengan berdampak, memiliki kasih. Makanya minggu kemarin kita sudah belajar bagaimana kita mengasihi sesama kita seperti diri sendiri. Artinya apa intinya? Hidup kita berdampak agar kita memiliki hidup yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebab hidup tanpa kasih tidak ada harganya. Yang ketiga saudara, kasih itu berlangsung selamanya. Ya, dan kemuliaan orang percaya itu dievaluasi, saudara, dinilai berdasarkan praktek kasih kepada sesama. Coba kita lihat bersama-sama dalam 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Jadi saudara, hal yang ketiga yang perlu kita camkan baik-baik, kasih berlangsung selamanya. Maka tadi dari ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih, dan yang terbesar adalah kasih, karena kasih itu berlangsung selamanya. Dan kemuliaan setiap orang, ya, itu akan dievaluasi, dinilai oleh Bapa di surga berdasarkan praktek kasih kepada sesama. Seperti dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-10 tadi. Jadi kita akan dilihat saudara, ya. Kalau dalam kita melihat ya saudara, 1 Korintus pasal yang ketiga, kita akan melihat dari ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami? Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, ingat baik-baik, kasih berlangsung selamanya. Dan setiap perbuatan kita dalam hidup ini akan dievaluasi oleh Bapa di surga, akan dinilai dari perbuatan kita. Saya mau sampaikan sebelum saya masuk ke poin yang terakhir, saudara, dengar baik-baik. Kita selamat atau kita berjumpa dengan Bapa, saudara, bukan karena perbuatan baik kita. Firman Tuhan juga berkata, ya, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor. Artinya, saudara, kita ini selamat bukan karena perbuatan moral kita, tetapi semata-mata oleh karena kasih karunia Tuhan. Namun, saudara, ya, buah yang harus kita persembahkan kepada Tuhan dalam kehidupan kita, dalam mengisi keselamatan,
dalam kita memuliakan Tuhan dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, saudara, adalah kita menghasilkan buah, dan buah itu adalah buah yang matang, dan buah yang matang itu adalah buah yang beraromakan kasih. Sebab Allah Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus adalah kasih. Jadi mari kita mau belajar menjadi orang percaya yang mengasihi sama kita, dan ingat bahwa apapun yang kita lakukan itu nanti akan dievaluasi, termasuk pelayanan kita kepada Tuhan. Baik hubungan kita, apapun yang kita lakukan, dari kita untuk Tuhan atau dari kita untuk sesama, semuanya akan dievaluasi dan akan dinilai, saudara, oleh Tuhan, dan semuanya itu akan dievaluasi pada akhirnya. Dan yang terakhir, saudara, apa yang perlu kita perhatikan ya di dalam kasih? Karena nothing without love, ya, sia-sia kalau tanpa kasih. Yang keempat, saudara, mempergunakan setiap kesempatan untuk mempraktekkan kasih. Itu adalah tindakan kasih. Saya ulang ya. Mempergunakan kesempatan untuk mempraktekkan kasih dalam hidup ini, begitu saudara, itu adalah sebenarnya tindakan kasih. Makanya kasih itu tak berkesudahan, begitu saudara. Jadi saat kita dalam hidup ini mempunyai kesempatan untuk mempraktekkan kasih kepada sesama, mempraktekkan kasih kita kepada Tuhan, itu sendiri adalah tindakan kasih. Ya. Jadi ini hal yang sangat penting sekali. Semuanya akan berlalu. Dalam dunia ini semua akan berlalu. Saya mau sampaikan pada saudara. Kenapa dikatakan dalam Alkitab, ini bukan kata saya, di dalam firman Tuhan, dalam Alkitab. Nubuatan akan berakhir, pengetahuan akan lenyap, bahasa roh akan berhenti. Kenapa saudara? Sebab kalau nanti kita bersama-sama di surga, saudara, ya, tidak ada lagi yang bernubuat, saudara. Ya, kita nggak perlu lagi petugas kolektor, tidak ada lagi orang yang harus berkhotbah. Semuanya kita bersama-sama sama di hadapan Tuhan, dan saudara, yang membalut kita bersama-sama adalah kasih Kristus dalam kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, seperti yang saya mau sampaikan, kalau mungkin sudah bertanya, tapi tidak mudah Bu, Ibu khotbah mungkin gampang, tapi prakteknya tidak mudah. Bagaimana saya harus mengasihi suami saya yang menyakiti saya? Bagaimana saya harus mengampuni anak saya yang setelah kecil saya besarkan, setelah dewasa ngusir saya? Bagaimana saya mengasihi teman saya yang sudah menipu saya? Bagaimana saya mengasihi teman saya yang sudah ambil pacar saya? Bagaimana saya mengasihi mungkin orang-orang, atau bahkan saya mengampuni keadaan yang telah mengambil nyawa orang yang saya cintai? Bagaimana saya bisa mengasihi? Dan orang-orang yang seperti ini biasanya terluka. Dan saya mau sampaikan pada saudara, kalau kamu mau sembuh dari hati yang luka, mintalah kasih Tuhan Yesus Kristus untuk membalut luka hatimu terlebih dahulu. Dan yang kedua, saya mau sampaikan, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, saudara akan cakap menanggung segala sesuatu. Saudara akan bisa mempraktekkan kasih itu kepada sesama. Daripada saudara mengeluh, sudah menyalahkan keadaan, menyalahkan corona, menyalahkan pandemi, menyalahkan pemerintah, menyalahkan sini situ, tidak akan pernah selesai masalahnya. Dengar baik-baik saudara, mari katakan kepada dirimu, without Jesus, I'm nothing, but with Jesus, I can do anything. Amin saudara. Bersama dengan Tuhan Yesus, kau dapat melakukan segalanya. Ya, tanpa Tuhan Yesus, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena hanya kasih Yesus yang terpancar dalam kehidupan kita. Kasih itulah yang mengajar kita untuk kita memancarkan kepada orang lain. Biarlah firman Tuhan hari ini memberkati saya dan saudara. Jadi mari kerjakan segala sesuatunya dengan kasih. Kasih yang tulus kepada Tuhan Yesus, kasih yang tulus kepada sesama. Amin saudara. Mari kita mau tundukkan kepala kita bersama-sama. Saya undang Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda yang ada di rumah. Mari engkau yang berkata, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Engkau tahu Tuhan bahwa hari ini aku sedang terpuruk, hari ini aku sedang terluka, aku kehilangan orang yang aku cintai meninggal karena COVID. Oh Tuhan, aku sedang punya pergumulan, aku di PHK karena masa pandemi ini. Tuhan, ada masalah yang begitu banyak. Saya mau sampaikan pada saudara, kalau kau punya kasih yang murni di hadapan Tuhan, engkau akan sanggup bertahan. Kalau firman Tuhan, setiap firman, setiap perkataan yang hari ini disampaikan memberkati saudara, mari taruh tanganmu di dada.
kalau engkau sedang menghadapi pergumulan, kalau engkau sedang membutuhkan kekuatan, kalau engkau sedang mau belajar memiliki kasih yang murni, yang Yesus miliki, agar engkau menjadi orang yang juga dapat menebarkan kasih. Karena itu nanti akan dievaluasi, dan engkau memahami firman ini, engkau juga taruh tanganmu di dada. Saya akan berdoa untuk saudara. Bapa di surga, hamba-Mu pun menaruh tangan di dada. Kami semua Tuhan sadar, kami membutuhkan kasih yang datang daripada Tuhan. Bapa yang baik, bahkan Tuhan Yesus Engkau telah memberikan teladan yang luar biasa. Oh Tuhan, Engkau adalah Bapa pencipta langit dan bumi. Engkau adalah Bapa Yahweh. Engkau Tuhan Yesus yang maha dahsyat. Oh Tuhan Yesus, namun Engkau Tuhan menjadi manusia karena kasih-Mu yang besar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal dalam diri Yesus Kristus. Semua dari awal karena kasih. Ajar kami Tuhan untuk belajar menebarkan kasih. Mungkin kami adalah orang yang terluka saat ini. Mungkin kami adalah orang yang dikecewakan. Namun hari ini firman-Mu telah menegur kami. Hari ini Tuhan, kami taruh tangan kami di dada. Kami tidak akan terpuruk dalam kekecewaan. Kami tidak akan terpuruk dalam kesedihan. Kami tidak mau ditipu oleh kuasa kegelapan. Kami mau bangkit, sebab ada masa depan di hadapan kami. Dan kami mau belajar kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus untuk menebarkan kasih kepada sesama. Sepanjang bulan Agustus ini Tuhan, ajar kami setia beribadah, agar kami belajar tentang kasih. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Bila ini boleh memberkati semua umat-Mu, termasuk hamba-Mu yang menyampaikan firman. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita telah diberkati melalui firman Tuhan yang telah membangkitkan iman dan memperlengkapi kita, yang telah disampaikan oleh hambanya Pastor Andriana Trisasanti. Biarlah apa yang kita lakukan selalu berdasarkan oleh kasih. Seluruh jemaat GBI Pondok Maharta dan setiap saudara yang menyaksikan ibadah online GBI Pondok Maharta diundang bersama-sama untuk kembali merasakan hadirat Tuhan dalam ibadah minggu depan yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 10 pagi. Dan firman Tuhan yang akan melayani minggu depan adalah Bapak Pendeta Pembantu Dr. Dedi Kurniawan. Pastikan saudara join bersama. Setiap saudara diundang untuk bergabung bersama-sama dan berdoa bersama dalam ibadah doa malam yang akan dilaksanakan pada hari Jumat pada tanggal 13 Agustus 2021 pada pukul 7:30 malam. Jumat depan kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Bapak Boas, pemimpin pujian oleh Bapak Jordan, dan admin Zoom akan dipandu oleh Saudara Stanley. Serta kita akan menaikkan syafaat kita yang akan dinaikkan oleh pendoa pertama Bapak Yodi dan pendoa kedua oleh Bapak Adi Dharma. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu diperlengkapi dengan firman Tuhan dan pengetahuan teologia, diundang untuk bergabung bersama dalam PBS atau Petamburan Bible Study yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 pada pukul 7 malam dengan tema Peka Mendengar Suara Tuhan, Apakah Itu Iman, Intuisi, atau Halusinasi, yang akan disampaikan oleh hambanya Pastor Andriana Trisasanti. PBS ini akan dilaksanakan via Zoom dan link akan dibagikan minggu depan.
T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bapak Ibu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, Bapak Ibu, kembali saya ingatkan kepada Jemaat GBI Pondok Maharta, dalam ibadah online ini Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan, ya, persembahan dapat dimasukkan ke amplop dan dapat diserahkan ke Ibu Rosalina atau transfer, Bapak Ibu ya. Ada rekening yang akan disampaikan di link. Lalu juga Bapak Ibu dapat terus mendukung pekerjaan Tuhan untuk Gereja GBI Pondok Maharta, sebab banyak program yang mungkin masa pandemi agak sedikit tersendat ya. Mari kita mau dukung bersama-sama untuk program, juga untuk persiapan Natal. Kita tidak tahu pandemi ini sampai kapan. Kalaupun toh pandemi ini mungkin kita tidak tahu ya, kita berdoa biar segera berlalu, PPKM juga bisa, pemerintah bisa melonggarkan ya, pemerintah juga tidak serta-merta ambil kebijakan yang semena-mena, tapi kita percaya bahwa pemerintah, Bapak Presiden pasti mengambil keputusan yang bijak. Jadi saudara, kita tetap dukung dalam doa, dan sekiranya rencana dan kehendak Tuhan kita bisa Natalan secara offline, mari Bapak Ibu juga bisa memberikan persembahan Natal kepada Ibu Siska, bendahara kedua, dan rekeningnya akan ditayangkan di link setelah tadi kita sudah menyaksikan. Dan Bapak Ibu Saudara, kita juga akan berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini dan di minggu depan. Jangan lupa tetap taati protokol kesehatan sepanjang PPKM. Kalau tidak terlalu penting jangan keluar, dan tetap banyak minum vitamin, tetap berdoa, miliki hati yang gembira ya. Oke, mari kita mengakhiri ibadah kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, mari bangkit berdiri bersama-sama. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Dalam minggu yang kedua ini, kami telah diajar banyak bagaimana hidup kami berkualitas. Yaitu Tuhan, kalau kami belajar mempraktekkan kasih kami, ajar kami berdampak. Minggu kemarin kami belajar mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri sendiri. Dan hari ini kami diajar Tuhan bahwa segala sesuatu yang kami lakukan tanpa kasih, semua sia-sia. Oh Tuhan, ajar kami melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kasih kami kepada Tuhan yang tulus, kasih kami kepada sesama. Bapa di surga, hari ini kami juga berdoa untuk Tuhan anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu ini, dan anak-anak-Mu yang berulang tahun di minggu depan. Biar kiranya mereka semakin intim dengan Tuhan, mengasihi Tuhan, dipakai Tuhan dengan luar biasa. Kami berdoa terus Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan berkati bangsa Indonesia. Pulihkan Tuhan perekonomian. Berikan hikmat Tuhan kepada pemerintahan kami Tuhan, yang tidak mudah mengambil keputusan-keputusan. Biar kiranya Tuhan terus tolong dan berikan hikmat. Terima kasih Bapa. Kami akan akhiri ibadah ini Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat tanganmu dua-dua untuk menerima berkat Tuhan. Sekarang kekasih-kekasih Tuhan, lakukan aktivitasmu sepanjang hari ini, libatkan Tuhan di dalamnya. Terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan pertolongan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha. Haleluya. Amin. Amin. Sampai berjumpa minggu depan.